Judul khotbah hari ini adalah kesempatan terakhir. Mari kita mempelajari firman Tuhan dengan judul khotbah ini. Menurut saya, istilah kata kesempatan dalam hidup ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebenarnya, istilah opportunity berasal dari bahasa Latin opportu. Biarkan saya jelaskan opportu. Apakah pernah melihat air pasang dan surut di laut? Ketika air turun dari pelabuhan saat air surut, kapal tidak bisa memasuki pelabuhan. Ketika air yang surut menjadi pasang, saat itulah air terisi ke pelabuhan, barulah kapal-kapal bisa berlabuh, bukan? Kapten dan awak-awak kapal menantikan waktu air laut pasang dan siap untuk mengemudikan kapal tepat pada saat itu. Keadaan itu disebut opportu. Kata kesempatan dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin opportu. Selama kita hidup di dunia ini, banyak kesempatan diberikan kepada kita, bukan? Kesempatan untuk bertemu Tuhan, kesempatan untuk masuk ke surga. Kalau kesempatan itu selalu diberikan kepada kita, memang bagus, bukan? Tetapi kalau itu adalah kesempatan terakhir bagi kita, betapa pentingnya kesempatan itu di dalam hidup kita, bukan? Kesempatan untuk bertemu Tuhan, untuk menerima pengampunan dosa, dan untuk menerima masuk surga. Orang-orang di dunia ini sedang kehilangan kesempatan-kesempatan ini. Karena mereka mencari hal-hal yang lain. Mereka sedang mengabaikan kesempatan yang menuntun mereka ke tempat yang bagus. Mereka mungkin mempunyai kesempatan untuk menghasilkan uang, atau untuk mencapai kenamaan di dunia ini. Tetapi mereka mengabaikan kesempatan untuk diselamatkan, untuk hidup selama-lamanya, dan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi kepada keluarga Sion kita yang tercinta, Tuhan sudah memberikan mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, dan hati yang bisa mengerti. Maka kita harus bangga, karena kita mempunyai kesempatan untuk memegang hal-hal yang benar. Kita sedang memberitakan Injil kepada orang di seluruh dunia. Kita memberitakan kabar Injil terakhir untuk mereka diselamatkan. Orang-orang yang mengabaikan kabar ini pasti membuat kesalahan besar dalam kehidupan mereka. Pada hari keselamatan kita tiba, hari itu menjadi hari penghakiman bagi orang-orang yang jahat. Pada hari itu, orang-orang di dunia ini pasti akan menyesali perbuatan mereka dan berkata, "Kenapa aku tidak memegang tali keselamatan yang diberikan Tuhan pada waktu itu?" Saudara-saudari, kita mempunyai kesempatan untuk masuk ke surga, untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk bertobat, dan untuk berusaha demi pekerjaan Tuhan. Kesempatan-kesempatan ini diberikan kepada kita sekali dalam hidup kita. Kita harus mengingat bahwa itu bisa menjadi kesempatan terakhir. Ada orang yang pernah mendengar kabar tentang hari Sabat ini, tetapi ragu-ragu untuk menerimanya sambil berpikir, apakah kebenaran tentang hari Sabat ini benarkah atau tidak? Orang itu kehilangan berkat yang diberikan Tuhan melalui hari Sabat ini. Betapa banyaknya orang-orang yang semacam itu. Kita perlu memikirkan kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kita dan harus selalu hidup dengan berpikir, sekarang peluang dan kesempatan terakhir untuk aku bertobat. Jangan berpikir, akan banyak hari seperti hari ini, jadi tidak apa-apa, aku tidak bertobat hari ini. Tetapi kita perlu berpikir, hari Sabat ini kesempatan terakhir bagi aku, tidak akan diberikan lagi dalam hidupku. Inilah kesempatan terakhir untuk aku menuruti firman-firman Tuhan.
Ketaatan berdoa, menyelidiki firman Tuhan, memberitakan Injil. Orang-orang yang sedang berpapasan dengan kita. Jika Tuhan memberikan hanya satu kesempatan untuk saya bertemu seseorang, kesempatan itulah yang terakhir di antara saya dan orang itu. Kesempatan terakhir untuk bertobat. Kesempatan terakhir untuk diselamatkan. Kesempatan terakhir untuk bertemu dengan Tuhan. Kesempatan untuk memberitakan Injil kepada orang yang sekarang sedang berpapasan dengan kita. Jika sekaranglah kesempatan terakhir untuk kita memilih jalan ke surga, apa yang harus kita lakukan hari ini? Kita perlu memikirkan hal ini. Banyak orang di dunia hidup hanya mencari kesempatan untuk makan makanan yang enak dan memakai baju yang bagus untuk lebih menikmati kehidupannya. Tetapi kita memberitakan Injil kepada semua umat manusia supaya mereka mendapatkan kesempatan untuk mereka diselamatkan dan masuk ke surga, bukan? Menurut kehendak Tuhan, beritakanlah Injil ini ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu maksudnya, kita memberikan kesempatan kepada semua umat manusia di dunia. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk pergi memberikan kesempatan kepada semua bangsa untuk mereka kembali ke surga. Kita sedang memberitakan kerajaan surga, kebenaran Tuhan, dan kehendak Tuhan kepada semua bangsa, bukan? Namun, banyak orang lebih berminat pada kesempatan duniawi yang penuh dengan nafsu dan yang sementara daripada kesempatan ini. Marilah kita membimbing mereka untuk mata mereka terbuka dan mencari hal-hal yang abadi. Mari kita buka 2 Timotius pasal 4. Pasal 4 ayat 1, kita baca. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Tidak ada waktu untuk kita memberitakan Injil lagi dalam kehidupan kita. Ini kesempatan yang terakhir. Setiap waktu, setiap hari yang diberikan Tuhan kepada kita, harus kita anggap sebagai waktu yang terakhir. Kita hidup sehari-hari dengan memiliki kesempatan terakhir untuk melakukan kehendak Tuhan yang selalu diberikannya kepada kita. Kalau hari ini menjadi kesempatan terakhir dalam kehidupanku, apa yang harus kulakukan? Untuk apakah aku hidup? Kita perlu memikirkan hal ini. Alkitab, yaitu firman Tuhan, membimbing kita seperti ini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Alkitab mengajar kita untuk kita memberitakan firman baik atau tidak baik waktunya. Maksudnya, baik atau tidak baik kesempatannya. Mari kita baca ayat 2. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Apakah yang diperintahkan Tuhan kepada kita? Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tugas pelayanan adalah bermaksud memberitakan Injil, bukan? Hari ini melalui firman, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita hidup dengan paling berkarunia dan dengan paling baik, yaitu kesempatan untuk memberitakan Injil. Saya mau semua anggota Sion kita tidak hanya mendengar firman Tuhan dan mengetahuinya, tetapi juga memberitakan kepada semua orang yang tidak tahu firman dari Tuhan ini. Mari kita baca Yesaya pasal 6, ayat 8, kita baca. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kutus?
Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Tuhan mencari nabi-nabi yang akan menyampaikan kehendak-Nya. Kata Tuhan, siapakah yang layak untuk pergi untuk aku dan untuk melakukan pekerjaan ini? Nabi Yesaya tidak ragu-ragu, tetapi berkata, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudari, Tuhan sudah berfirman kepada kita, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Dia sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk memberitakan Injil dan melakukan perintah-Nya. Tuhan membuka jalan terhadap semua anak-anak Sion, supaya kita semua bisa menerima kesempatan untuk menjadi nabi Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesempatan ini bahkan kepada semua umat manusia. Di dalam Alkitab, ada seorang nabi yang bernama Yunus. Dia harus taat pada apa yang diperintahkan Tuhan dan difirmankannya, karena dia seorang nabi. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan Yunus untuk memberitakan firman-Nya, dia tidak menanggung perintah Tuhan itu karena ketakutannya akan orang-orang Niniwe. Lalu dia melarikan diri dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada Yunus untuk dia mendapatkan banyak berkat dan untuk mempertobatkan semua orang Niniwe. Tetapi Yunus mengabaikan kesempatan berkat itu. Kita sudah cukup banyak tahu tentang Yunus pasal 1 dan pasal 2. Yunus sudah menderita banyak di dalam perut ikan, bukan? Sesudah itu, kesempatan lain Tuhan berikan sekali lagi kepada Yunus. Pergilah ke Niniwe dan pertobatkanlah mereka. Dulunya, Yunus tidak taat pada firman Tuhan, karena dia lebih takut pada orang-orang Niniwe daripada kekuasaan firman Tuhan. Tetapi sesudah dia menyadari keagungan firman Tuhan, lebih besar daripada orang Niniwe, dia pergi ke Niniwe dan berteriak kepada orang-orang di sana. Bagaimana akibatnya? Semua 120.000 orang Niniwe sudah bertobat. Dalam sejarah, Niniwe adalah kerajaan yang selalu menekan Israel dan yang menyembah dewa-dewa lain. Walaupun kerajaan yang menyembah dewa-dewa lain tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan mengutus Yunus ke sana. Sesudah itu, perubahan besar terjadi di sana. Yunus sudah berpikir, entah aku mati di dalam perut ikan, entah dibunuh oleh orang-orang Niniwe, aku akan mati. Dia memberitakan kehendak Tuhan dengan saleh. Kemudian, fenomena yang tidak terbayangkan terjadi. Semua 120.000 orang Niniwe bertobat. Suatu hal yang tidak bisa dipercayai pun terjadi. Raja Niniwe itu menerima Tuhan, mengakui Tuhan, memakai kain kabung dan bertobat di hadapan Tuhan. Sudah terjadi hal yang mengherankan. Saudara-saudari, apabila kita dipanggil dan diutus sebagai penyampai pesan Tuhan, jika kita takut keadaan yang terlihat, pekerjaan apapun tidak akan terjadi. Tuhan sudah menyediakan segala hal untuk membuat 120.000 orang Niniwe bertobat. Kemudian dia mengutus Yunus kepada mereka. Tetapi Yunus tidak mengerti rencana Tuhan yang agung dan kehendak Tuhan demi keselamatan. Namun, dia hanya berfokus pada keadaan-keadaan yang terlihat dari orang Niniwe. Makanya dia takut. Menurut pikirannya, orang-orang Niniwe pasti akan mengabaikan perkataannya dengan berkata, siapakah Tuhan? Apabila dia memberitakan firman Tuhan, karena mereka menyembah dewa-dewa lain. Karena itu, dia sudah mencoba untuk melarikan diri ke kota lain. Tetapi, oleh karena badai besar, kapal yang Yunus naiki itu terpukul hancur hampir tenggelam. Akhirnya, Yunus dilemparkan ke laut.
Dan dia tinggal di dalam perut ikan besar 3 hari 3 malam lamanya, bukan? Dia banyak berpikir saat berada di dalam perut ikan itu. Dia bertobat. Itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Bukankah Yunus sendiri membuang kesempatan itu? Tetapi Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi untuk dia melakukan tugas seorang utusan yang menyampaikan pesan Tuhan dan diberkati. Tuhan sudah menyediakan hasil bahwa 120.000 orang bertobat. Kemudian dia mengutus Yunus. Walaupun Yunus tidak pergi ke sana, 120.000 orang bisa bertobat melalui orang lain. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan itu kepada Yunus supaya dia diberkati. Namun Yunus tidak bisa membayangkannya. Hari ini, dengan melihat kisah Yunus menerima kesempatan sekali lagi, sesudah dia bertobat yang tercatat di dalam Yunus, pasal 3. Mari kita tidak menjadi orang bodoh yang kehilangan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dalam pekerjaan Injil yang terakhir ini. Mari kita baca Yunus pasal 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Kota Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur. Bangsa Asyur adalah bangsa yang menganiaya dan yang menindas bangsa Israel dengan sangat keras dari zaman dahulu. Tentu saja mereka tidak percaya kepada Tuhan, tetapi percaya kepada dewa-dewa lain. Mereka orang-orang kafir. Meskipun mereka orang-orang kafir, mereka mendengarkan kabar dari Tuhan yang diberitakan di Niniwe. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ayat 6. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Orang-orang Niniwe sebanyak 120.000 orang yang seharusnya dibinasakan sudah bertobat dan diselamatkan. Mari kita lihat kisah itu di dalam pasal 4 ayat 10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Akhirnya semua penduduk Niniwe bertobat dan rajanya mengumumkan untuk berpuasa. Kota Niniwe sudah direncanakan untuk dibinasakan. Tetapi mereka mendengarkan teriakan Yunus. Tuhan akan membinasakan kota Niniwe. Dan mereka menyadari keberadaan Tuhan. Oleh karena kabar itu, mereka semua bangun dan berpuasa. Dan bahkan bertobat di hadapan Tuhan. Dengan doa mereka kepada Tuhan, sejumlah 120.000 orang diselamatkan dari pembinasaan. Sejarah yang begitu menakjubkan tertulis di dalam Yunus pasal 3 dan pasal 4. Apabila kita melihat sejarah-sejarah di masa lalu, kita ingat firman Tuhan, beritakanlah Injil ini ke Samaria dan sampai ke ujung bumi.
dan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memberitakan Injil, untuk menyelamatkan dunia hari ini juga. Tuhan sudah memberikan kekuasaan yang hebat kepada kita untuk menyelamatkan dunia. Siapakah bisa memimpin dunia yang penuh dosa ini ke dalam jalan keselamatan? Tidak ada kecuali kita anak-anak Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan yang terkuat kepada kita melalui penginjilan. Hari ini juga, seseorang yang tidak akan kita temui lagi mungkin berpapasan dengan kita. Kalau kita tidak memberitakan Injil kepada orang itu, kita membuang kesempatan terakhir untuk menyelamatkan dia. Kita tidak boleh condong pada pikiran kita seperti Yunus, tetapi harus berdiri di atas iman dengan tekad untuk taat pada kehendak Tuhan. Bapa sudah berfirman, kamu akan menerima roti walaupun sedang tidur, apabila kamu mendengarkan firman dari ibu. Seperti firman Bapa itu, kita akan mendatangkan akibat yang baik ketika kita taat pada firman Tuhan. Kita harus menyayangi keselamatan satu orang dan dua orang juga. Tuhan mempersiapkan segalanya untuk banyak jiwa kembali ke pelukannya dalam sehari, seperti 120.000 orang pada zaman Yunus dan 3.000 orang zaman Petrus. Hasil ini datang ketika mereka melakukan apa? Ketika kesempatan untuk memberitakan Injil diberikan kepada kita, dan ketika kita taat pada firman-firman Tuhan, akibat itu didatangkan, bukan? Mari kita baca Matius pasal 9. Mari kita beritakan Injil kepada semua manusia di dunia. Mari kita berikan kepada mereka kesempatan untuk dapat diselamatkan. Mari kita baca Matius pasal 9 ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuhan memberikan kepada semua anak-anak Sion kesempatan untuk mereka bekerja untuk penuaian rohani. Kesempatan ini dapat didengar oleh orang-orang yang bertelinga. Tetapi tidak semua orang yang bertelinga mendengar suara Tuhan dengan sepenuhnya. Yunus tidak bisa mendengarkan suara Tuhan dengan benar pada awalnya. Tetapi ketika Tuhan memerintahkannya kedua kali, dia dapat mendengarnya dengan benar. Saudara-saudari, Tuhan sudah memerintahkan kita untuk memberikan kesempatan kepada semua bangsa di Samaria dan sampai ke ujung bumi, supaya mereka bisa bertobat. Dia mempercayakan pekerjaan baik kepada kita. Hari ini juga, kita semua pergi berkeliling untuk pekerjaan baik bagi semua umat manusia dan berdoa untuk pekerjaan baik itu. Untuk memberikan kesempatan keselamatan kepada semua manusia di dunia. Kita terus-menerus memberitakan kabar hidup yang kekal dan kabar tentang Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi dan juga tentang Paskah, bukan? Hal kita memberitakan Injil sama dengan kita memberikan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada mereka untuk masuk ke surga, bukan? Banyak orang tidak tahu tentang kerajaan surga, keselamatan, dan keberadaan jiwa. Jadi sangat banyak orang tidak tahu kenapa mereka harus hidup di atas bumi ini. Kenapa harus makan untuk hidup? Dan tujuan apakah mereka hidup di dunia ini? Marilah kita beritakan kepada mereka bahwa kerajaan surga adalah tanah air kita. Menurut firman Ibrani pasal 11, kalau mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai apa? Cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Jika mereka berpikir, aku juga mau masuk ke surga, kesempatan untuk pulang ke situ sudah diberikan kepada mereka. Mari kita baca Ibrani pasal 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini.
Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu apa? Yaitu satu tanah air surgawi. Tanah air surgawi, di manakah itu? Itu adalah kerajaan surga kita yang abadi, bukan? Tuhan memberikan kita kesempatan untuk pulang ke sana. Siapakah yang berkuasa untuk membawa umat manusia ke kerajaan surga? Siapakah yang mempunyai kuasa yang besar itu? Tuhan sudah memberikan kuasa itu kepada kita. Dia sudah memerintahkan kita untuk bekerja ini. Di dalam perumpamaan tentang mina dari Lukas pasal 19, apa yang sudah Yesus katakan kepada orang yang menghasilkan 10 mina? Terimalah kekuasaan atas 10 kota. Apa kata Yesus kepada orang yang menghasilkan 5 mina? Terimalah kekuasaan atas 5 kota. Buah-buah yang kita hasilkan di atas bumi ini. Betapa gembiranya mereka ketika mereka pulang ke surga. Jika kamu tidak melakukan perintah Tuhan, bagaimana aku bisa di sini sekarang? Terima kasih banyak. Kamu sudah membimbing aku yang sudah ditetapkan untuk mati ke arah keselamatan, yang sudah dibuka Bapa dan Ibu. Kalau kamu tidak menginjil kepadaku, apa yang terjadi padaku sekarang? Terima kasih banyak. Jadi Tuhan akan memberikan kepada kita kekuasaan atas 10 kota, 5 kota, 100 kota, dan bahkan 1000 kota, bukan? Ini bukanlah hal yang hanya disebutkan di dalam perumpamaan. Apakah Yesus pernah memberi perumpamaan tentang yang tidak nyata? Untuk menyatakan apa yang akan terjadi, Tuhan menjelaskan tentang hal-hal yang ada di surga dengan tingkat yang mudah untuk dimengerti, bukan? Mari kita baca Lukas pasal 19. Setiap manusia yang hidup di bumi ini menjalani kesempatan hidup terakhir. Pertobatan, waktu untuk diselamatkan juga merupakan kesempatan terakhir. Ketika seseorang berpapasan dengan kita di jalan, itu bisa jadi kesempatan terakhir dia untuk bertemu kita dalam hidupnya. Ada sebegitu banyak orang yang tidak bisa kita bertemu lagi. Kenapa Tuhan sudah berkata kepada kita, beritakanlah Injil, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Saya mau kita memikirkan alasannya hari ini. Lukas pasal 19 ayat 11 kita baca. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagangan mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Yesus tidak memberikan perumpamaan
tentang uang mina ini tanpa alasan. Tetapi dengan tujuan untuk kita yang menerima tugas harus berguna bagi dunia. Tuhan sudah memberikan kepada kita semua kuasa, kekuatan, dan kemuliaan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, aku akan memberikan semua kuasa ini kepadamu. Jadi pergilah kamu dan gunakanlah kuasa ini untuk memberikan kesempatan kepada semua manusia untuk diselamatkan. Singkatnya, Tuhan sudah memberikan kunci kerajaan surga kepada setiap dari kita. Tetapi bagaimana jika kita tidak membuka pintu walaupun kita punya kunci? Kitalah yang harus bertanggung jawab atas itu. Orang yang menerima satu mina sama dengan orang yang mempunyai kunci kerajaan surga tetapi tidak membuka pintu di hadapan orang-orang yang ingin memasukinya. Ada banyak orang di sekeliling kita yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita berikan kesempatan kepada mereka untuk masuk ke surga. Bagi mereka itu bisa menjadi kesempatan satu-satunya dan terakhir. Bagi kita yang memiliki kunci kerajaan surga juga bisa menjadi kesempatan terakhir untuk membuka pintu kerajaan surga. Saya mau kita semua memberikan kesempatan kepada banyak jiwa, sama seperti orang yang sudah menghasilkan 10 mina dan 5 mina. Kita perlu berdoa banyak dan mengetahui apakah yang tugas kita emban sekarang. Tuhan memberi kita tugas untuk membuka gerbang kerajaan surga bagi 120.000 orang. Janganlah takut dan lari seperti Yunus. Tetapi kita harus menjadi seperti Yunus yang sudah bertobat dan membuka pintu kerajaan surga di hadapan 120.000 orang melakukan kehendak Tuhan. Kita harus menjadi seperti Petrus dan Paulus. Kita harus menyatakan harum Sion yang indah dalam memberitakan Injil kepada semua orang setiap hari. Semua orang yang kita temui adalah sasaran penginjilan kita. Tolong ingat bahwa kesempatan untuk kita bertemu seseorang bisa menjadi kesempatan yang terakhir. Mari kita memberitakan firman hidup Tuhan kepada semua jiwa dengan berkarunia. Dengan kesungguhan, saya meminta semua saudara-saudari membimbing semua orang di dunia bertobat, seperti orang di Niniwe dan kembali ke kerajaan surga bersama. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya serta menutup khotbah ini. Terima kasih.